siapa? Woi. Tadi katanya yang berdoa semalam-malaman iblis, kau sendiri yang bilang. Siapa ini? Oi. 10 detik udah cukup. Silakan Aki Kores. Dah, Aki Kores lanjut. Udah. Aku dikit aja. Ini mau ini atau Kores, Bang Kores? Aki Kores, silakan Aki Kores. Sebentar. Aki Kores. Tanya dulu Ustaz Jenny atau Bang Kores, siapa ini? Silakan kalau Bang Kores mau ini dulu nggak apa-apa. Nanti sebentar saya. Ya, Oke, siap. Oke, silakan Aki Kores. Ya, udah ketampol ya, selesai. Habis. Lanjut Aki Kores. Nah, Ini gue ini, aduh habis sudah. Cuma segitu doang. Itu nggak bisa mengalahkan di mana Tuhan menggauli bocil-bocil umur 14 tahun. Itu nggak bisa mengalahkan itu, bre. Harusnya lu bikin sesuatu yang wah Tuhannya Islam itu lebih parah kayak gitu. Karena gue udah langsung ke Tuhan lu nih, aib Tuhan lu gue bongkar-bongkar. Cabul dia. Meki 14 tahun lo brojol sama Tuhan. Keluar anaknya Tuhan, gak diakui, kawin sama ibu tirinya. Berapa menit? Sahabat jangan dipotong dong, ini waktu gue, jangan emosi apa gitu. Jadi kalau cuma perkara menggigil, wahyu dari mimpi gitu, itu biasa bre. Tuhan menggauli wanita kecil, itu baru dipenjara harusnya. Oke, Tuhannya harusnya dipenjara itu, bapaknya sama anaknya sekalian. Berikutnya nih, sekarang kita buka ya. Tapi gue masih belum puas ini kelakuan Tuhan cabulnya ini. Kita buka bilangan 31 nomor 36. Lu baca di sini, ini kelakuan Tuhan lu nih ya. Ini kelakuan Tuhan pagan ini. Bilangan 31 36. Ini bapaknya Yesus ya. Kalau nggak salah ini bapaknya Yesus ya. Bilangan 31 36. Ini. Separuh dari jumlah ini perikopnya ini pembagian barang rampasan. Anjing, buset hukum kasih rampas. Separuh dari jumlah itu diberikan kepada prajurit dengan perincian ini. 337.000 ekor domba dan kambing dan dari 675 ekor itu pemberian khusus bagi Tuhan. Nggak penting. Ini 16.000 orang gadis perawan, rampasan ya ini, rampasan ini. 16.000 orang gadis perawan. Mana salah baca gua? Ini 16.000 orang gadis perawan, 32 orang untuk pemberian khusus bagi Yahweh. Cabul Tuhan lu anjir. Doyan banget perawan. Blok. Yang kayak gini harusnya dipenjara Tuhan kayak gini nih. Menggigil itu artinya apalah yang dibilang. Ya lu bakar aja ini Ayub, lu bakar ini Ayub 4:15. Aku terkejut dan gentar sehingga tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku. Kalau misalnya Nabi salah, artinya kitab Ayub lu bakar ini. Karena Ayub juga ternyata tulang-tulangnya sampai gemetar ketika ada roh yang melewatinya. Ini roh apa? Ini roh kudus atau roh najis? Coba gue pengen tahu gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang. Tadi katanya soal mimpi, kalau mimpi itu artinya palsu. Oh gitu. Ya udah coba tolong lu bakar ini bilangan 12 nomor 6. Bilangan 12 nomor 6. Coba tolong dibakar dulu lah inilah. Lalu berfirmanlah ia, I-nya gede ya, I-nya gede nih, ini Tuhan yang tadi kita bahas nih. Dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi ya, ini bukan seorang Kristus, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam dalam apa nih? Mimpi basah apa nih? Dalam mimpi, anjir, hajar tuh kita sendiri, lu kunyah kita sendiri anjing. Selamat datang di kebenaran. Nggak bosen-bosen Kristen itu ya, tiap menghujat Islam Alkitabnya pasti hancur. Tiap menghujat Islam Bibliosnya pasti kebakaran. Nggak bosen ya Titannya. Tidak apa-apa, kitab suci kami, iman kami hancur, yang penting Islam hancur bersama kami. Mau gitu ceritanya ya. Nggak selamat bre. Selamat datang di kebenaran. Waktunya udah habis ya? Dan ini spesialisasinya Aki Kores aja sih saran Belum, aku. masih ada 41 menit lagi. Oh alah, buset dah. Saran aku ini spesialisasinya Aki Kores aja sih sampai maghrib nanti. Itu saran aku. Iya gitu kan. Nah ini gua masih belum puas juga ya soal Tuhannya itu ngeprot-prot bocil-bocil ini ya.
Ini kita sekarang lihat kelakuan anaknya gini. Ini anaknya si Tuhan ini namanya kan Yesus Kristus ya. Di dunia nggak ada satupun wanita yang mau menjadi istrinya, lu bayangin itu. Hidup 33 tahun tidak ada satupun yang mau menjadi istrinya. Kenapa itu? Kenapa? Nah di sini ini kemarin udah gua kasih ke Christian Princess, Titan harus tahu Titan. Kenapa gitu sampai dia nggak ada yang mau kawin sama Tuhan lo ini. Nah, lu bukan nanti di The Conversation, lalu kemudian lu what did Jesus wear? Nanti di sini ada data mengatakan seperti ini ya, kawan-kawan bisa dilihat di sini. Ini bukan Kores yang ngomong, tapi orang Kristennya sendiri. Waktu nanti kita lanjutin biar kasih kesempatan. Oh ya udahlah kalau gitu, aduh selamat dia bre. Yuk silahkan. Ya, belajar diskusi itu pakai data. Sebentar. dong. Iya, bawa pendapat orang. Masih aja si Koresin begini, gak apa-apa. Terserah kau mau kau apain itu, ayat-ayat itu, kau main-mainin. Oke, kita akan lihat di sini bagaimana mengenai nabi ini, satu ini ya. Kita akan bawa dengan data Al-Quran. Nanti si Kores bisa kalian menjawab ini. Ini kan khusus Kores juga katanya. Iya, bawalah begini-begini Kores, ya kan? Bawa data beginian nih. Nah, contoh nih. Hai orang yang bukan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar. Coba. Kenapa Nabi katakan gila? Nah, itu coba jawab dulu dong. Ya, jawab sama saya nanti. Nah, lalu kalau dikatakan gila, dalam Ibnu Majah 1538 dikatakan di sini, kita lihat ya. Ibnu Majah 1538 3518, kita lihat dulu sebentar. Ibnu Majah 3518. Oke, nanti kita lewatin itu ya. Nah, dikatakan di sini bahwasanya di dalam 3518 Ibnu Majah bahwasanya dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang membuatmu sakit, dari setiap kedengkian pendengkit dan dari setiap penyakit ain. Coba itu. Mana yang sudah kena sihir, kena ain? Nah itu loh. Kau bilang tadi Tuhanku sama anak kecil 14 tahun, mana datanya? Tidak ada. Itu nama penghujatan, gak apa-apa. Orang-orang di bawah nanti bisa rekam, gak apa-apa. Kebal hukum dia katanya, gak apa-apa. Ya, kebal hukum gak apa-apa. Kita akan lihat nanti ya. Oke. Ini adalah penyakit ain. Penyakit ain. Coba lihat apa kata orang-orang menaiki penyakit ain, ya. Apakah itu penyakit ain? Kita lihat. Ini online loh. Apakah itu penyakit ain? Kita lihat. Ini pendapat dari Universitas Muslim ya, UIN. Coba kita lihat, benar gak itu? Coba lihat ya. Penyakit ain penyebab bahaya dan terhindar dari segala macam. Penyakit ain pengertian cara menghindari menyembuhkan. Penyakit ain. Coba lihat mana tuh pengertiannya penyakit ain. Coba kita di sini. Umsu, mana tuh umsu ya? Kita coba. Umsu. Kalau anggar-anggar bacot-bacot juga. Astaga Tuhan. Dikatakan di sini bahwasanya penyakit ain apa? Penyakit ain merupakan topik yang sering diperbincangkan di berbagai kalangan, terutama di kalangan kaum Hawa. Penyakit ini dianggap sebagai penyakit spiritual yang berakar dalam tradisi Islam. Penyakit ain dianggap sebagai penyakit marjahat atau pandangan jahat yang dipercaya dapat membawa dampak merugikan pada kesehatan dan kesejahteraan individu yang menjadi sasarannya. Penyakit ain dalam Islam, ya, dalam tradisi Islam, penyakit ain merujuk pada keyakinan bahwa pandangan negatif atau mata jahat dari seorang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Pandangan ini memiliki dasar dalam ajaran agama dan kepercayaan akan adanya makhluk halus yang dapat mempengaruhi individu melalui pandangan ataupun energi negatif. Ya, lalu dikatakan sini di bawah gejala penyakit ain. Nah, ini penyakit ain nih. Ya, rasa sakit atau kecemasan yang tidak dapat diartikan medis, perubahan fisik yang tidak wajar, ya, kepala besar, mata merah, gangguan tidur, begadang melulu, ya, perubahan perilaku ataupun mood, kelelahan atau kehilangan energi, ini penyakit ain semua nih. Paranoia, ya, ini data-data semua ini, Kores, ya, ini internalkan, gitu loh. Kau datang sini hanya untuk pendapat ini, baca Alkitab Sanya lalu kau tanyakan.
Nah, begitu kalau kau hanya menghujat nggak apa-apa. Jadi kalau dikatakan ain dalam hadis kami adalah penyakit adalah sakit jiwa. Ya, di mana tanya kita akan lihat di sini bahwa Allah mengatakan bahwasanya Muhammad itu penyakit jiwa. Seperti dalam Al-Hajj Al-Hijr ayat 6 ya. Kita bukakan Al-Hijr ayat 6, dikatakan di sini bahwasanya Muhammad penyakit jiwa. Sebentar saya bukain. Nah, di sini katakan, "Hai orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, sesungguhnya kamu apa? Benar-benar orang yang gila." Siapa yang ngomong? Mereka. Nah, kenapa mereka berkata begitu? Kenapa mereka berkata begitu? Inilah sebagai pemicunya. Berarti di sini di ayat 11 dikatakan, di ayat 12, dan tak datang seorang pun rasul kepada mereka selalu memperolok-olokkannya. Ayat 12 katakan apa? Kami memasukkan ingkar dan memperolok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa atau orang kafir. Nah, Allah memasukkan olok-olok itu. Sederhana Kores, kalau memang Allah mengatakan Muhammad gila, Yunus gila, Ayub gila, Yakub gila, ini Allah apa ini? Coba kamu jawab saya, kenapa Allah mengolok-olok semua nabinya? Sakit jiwa, Muhammad gila, kenapa Allah begitu? Silakan Kores, Ya, data internal. Aku dulu ya, 30 detik ya Aki Kores ya. 30 detik ya, Aki. Boleh? Ya, 30 detik. Ikut join dong, 30 detik. Santai. Tenang lah. Ikut join dong, Lu kok 30 detik. nangis? Lu kenapa nangis? Lu nangis Join lu. lah. Santai. Udah kayak si Nggak usah Zuma. nangis. Nyisip-nyisip. Nggak Lu kayak usah suka nangis. Lu nangis. Ini waktunya muslim. Kayak suka Nggak usah tembak nangis. tangan dong. Waktu Supir saya nggak usah tembak. nangis. Lu Ikut nangis. bagian. Nggak usah nangis. Nggak usah nangis. Udah lanjut Jangan aja. nangis. Nah, Tapi oke. dipotong datanya sama temannya ya. Sabar. Masuk waktu. saya. Ya, kasih waktu. Oi. Ya. Lanjut, Ini jangan pisah ini waktu. yang dibaca Ya. mereka dan mereka berkata, wahai orang-orang yang kepadanya diturunkan Al-Qur'an, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Siapa yang mengatakan? Ternyata yang mengatakan adalah musuhnya, yaitu orang-orang kafir. Dibaca di ayat 2-nya, kuceluk. Mampus. Nah, tapi yang lebih berbahaya di sini adalah ketika di Markus 3:21 nih. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Dia ini huruf besar ya, Yesus berarti ya. Sebab kata mereka keluarganya, iya ini Yesus, tidak waras lagi. Bahkan dikatakan di sini, setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarga Yesus, keluarlah mereka itu hendak menegahkan dia. Karena kata orang, iya gila, jedar. Yang ngomong gila keluarganya. Yang ngomong gila keluarganya nih. Tuh. Yang ngomong gila keluarganya. Kalau orang-orang kafir tadi itu adalah musuh Rasulullah, wajar musuh mengomentari bahwasanya beliau gila, wajar musuh. Ini keluarganya. Woi. Mampus, lanjut Aki Kores. Dah selesai. Habis, hancur. Nangis. Lanjut Aki. Mantap dosen. Noise. Ya, jadi soal perkara gila kayak gitu kan Allah Azza wa Jalla sudah mengklarifikasi bahwa Nabi itu tidak gila. Itu ada 2 ayat, cuma ini berhubung waktu ya. Nanti itu gua buktikan. Nah, posisinya ketika Yesus lu itu dibilang gila, itu bapaknya itu ada klarifikasi gak bapaknya? Atau enggak keluarganya atau enggak murid-muridnya? Enggak ada Christian Princess. Enggak ada. Artinya apa? Mereka membenarkan yang lu tuhankan ini gila, tidak waras dia. Itu satu ya, Christian Princess dan Titan mohon dipahami. Cari lu sampai goblok, sampai ulang tahun nggak akan nemu klarifikasi Yesus tidak waras. Sampai dia naik ke langit, itu status tidak warasnya masih dibawa karena keluarganya yang ngomong, bukan orang Yahudi. Keluarganya yang ngomong dia tidak waras. Itu pertama. Terus yang kedua ini, tadi Christian Princess tuh sempet ini ya, gue mau bahas ini. Dia bilang nggak apa-apa Yesus dihina. Ya memang hina. Kemarin malam gue kasih lihat Tuhan lu hidupnya minta-minta. Apa minta-minta nggak hina? Cuman posisinya Yesus nggak pakai jaring, itu doang dia. Terus apa
apa lagi dia bilang? Lo bilang data-data gue ini data-data sampah. Astagfirullah my bre. Gue di meja hijau juga berani anjing ngebuktiin ini data-data gue, data-data website. Nih, ini ada dari newadvent.org, ini dari sevaria.org, ini dari biblehub.org, .com kalau ini hadistazkiyah.ac.id gitu. Sampai meja hijau gue berani anjing nunjukin data-data gue. Kayak gitu loh. Yesus lu menyembah batu, Yesus lu sama kayak dewa-dewa pagan, datanya ada terhampar di dunia digital ini. Kan gitu. Jadi jangan lu framing gua data-datanya sampah. Ini internet gratis. Lu beli kuota dapat data-data gua sebelum gua jual ini data-data, kan gitu ya. Nah, berikutnya soal apalagi tadi? Tadi Markus 3:21 udah bubuk, thank you Akhi Ardi. Berikutnya gua nggak mau bahas penyakit ain gitu. Gua mau bahas penyakit ayan gua bahas ya. Jadi di 2 Korintus 12 nomor 7 tadi kan udah tuh bapaknya kelakuannya kayak gimana, udah Yesus kelakuannya kayak gimana, udah. Sekarang kita ke Paulus kawan-kawan. Paulus berkata di sini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan orang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Jadi ada utusan iblis dalam dirinya Paulus, murid favoritnya Yesus. Nah, di sini di epilepsy.org.uk dikatakan apa? Ada deskripsi di Kisah Para Apostol 9 nomor 3 sampai 9 di mana Santo Paulus sebelum dia berubah menjadi Kristen, dilaporkan dia mengalami yang dipercaya banyak orang sebagai kejang-kejang ayan di perjalanannya ke Damaskus. Artinya, kalau mau lihat Yesus, lu harus kejang-kejang ayan dulu. Baru tuh kelihatan Yesus. Dan ini menjelaskan kenapa Yesus kalau menyatakan diri nggak bisa publik. Dar, selamat datang di kebenaran. Karena nggak semua orang bisa ayan. Jadi kalau di Islam ada ain, di kalian itu ayan. Berapa orang yang jadi ayan di dalam Kristen? Oh, ada datanya. Ada 40 orang-orang kudus untuk penyakit ayan. Jadi ini Kristen ini agama kasih atau agama ayan sebenarnya? Apakah kasih itu harus penyakit ayan dulu gitu? Hah? Supaya bisa melihat Tuhannya menyatakan diri atau gimana ini? Aduh. Agama kok harus ayan ini? Kayak gimana gitu? Apakah gue sedang dialog dengan orang-orang ayan sekarang? Atau kayak gimana kawan-kawannya? Karena gue bingung gitu. Ini favoritnya Yesus yang bisa menjelaskan perkataan Yesus ini ternyata sakitnya ayan gitu. Thank you. Oke, saya akan jawab semua apa yang Kores lakukan. Alkitab kan begitu suci. Ini yang Kores kau bilang Musa bermimpi, enggak masalah. Perhatikan ya. Di Bilangan 12 ayat 6. Lalu berfirmanlah ia dengar firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berkata dan dia dalam mimpi, bukan demikian hambaku Musa. Si Musa mendapatkan penglihatan 3 kali, bukan hanya mimpi saja. Tapi Tuhan berhadapan muka dengan Musa. Perhatikan, di Keluaran 30 itu tentang Musa ya. Tapi kalau Muhammad hanya mimpi. Nih, tapi Musa bukan hanya mimpi saja, tetapi dia berhadapan muka dong dengan Allah. Nih, baca nih. Nih, ya. Lalu Musa di Keluaran 33:11. Lalu Musa, perhatikan ya. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allah dengan berkata, "Mengapa Tuhan murkamu?" Perhatikan. Musa berhadapan muka. Nih Keluaran 3:4. Perhatikan. Nih. Ketika dilihat, perhatikan ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa nyimpang untuk meriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu. Ini bukan mimpi. Jadi Tuhan menampakkan diri kepada Musa, satu mimpi, kedua bertemu, menampakkan diri di Keluaran 33:11. Ini lagi menampakkan diri. Tetapi Muhammad hanya mimpi. Ini Musa, nih, dan Tuhan berbicara kepada Musa. Jadi Musa berbicara melalui mimpi dan berhadapan muka. Itu namanya nabi dipilih. Tahu Kores? Jawabanmu sudah dijawab. Dor. Tapi Muhammad hanya mimpi. Tidak ada saksi, tidak pernah berhadapan muka dengan Tuhan. Dijawab semua, ku jawab semua nanti, tenang. Tapi satu nih, salah satu ku jawab semua. Alkitab kami luar biasa. Paham? Nih, perhatikan nih. Si Muhammad mau bunuh diri nih. Nih, perhatikan ya. Lalu, nih perhatikan. Lalu Waroka meninggal dan Wahyu berhenti. Berapa lama hingga Nabi Wasallam sedih. Berita yang
yang sampai kepada kami, kesedihan beliau alami sedemikian rupa hingga beliau beberapa kali ingin apa? Bunuh diri. Sudah melalui mimpi, nggak pernah berhadapan muka. Musa berhadapan muka, selain mimpi dia berhadapan muka dengan Tuhan. Tapi Muhammad mimpi dan mau bunuh diri. Apa Nabi seperti ini? Nabi blow on nih dengan cara menerjunkan diri dari puncak gunung. Menerjunkan diri dari puncak gunung. Dor! Setiap kali beliau naik puncak gunung untuk menerjunkannya dirinya, Jibril menampakkan diri. Jibril menampakkan diri lagi supaya dia nggak terjun nih. Dan mengatakan Muhammad, sesungguhnya engkau betul-betul Rasulullah. Apa ini mau bunuh diri? Nabi apa ini? Mana pernah Rasulullah bertemu Allah? Hanya melalui Jibril. Tetapi Musa bertemu Allah. Selain mimpi dia bertemu dengan Allah berhadapan muka. Itu Pera. Ku jawab semua pertanyaanmu. Tahu kau? Ya, perhatikan. Nasihat itu menjadi hatinya lega dan jiwanya tenang dan pulang. Namun sekian lama mau bunuh diri lagi. Perhatikan. Namun sekian lama wahyu tidak turun, jiwamu terguncang lagi. Apa ini terguncang 2 kali? Setiap kali ia naik puncak gunung dan mau bunuh diri. Apa 2 kali mau coba bunuh diri? Nabi apa ini? Kalau Musa saya jawab, Musa bukan menangkap mimpi saja, bilangan 12 tadi, tetapi Musa bertemu muka, itulah Nabi, paham, berbicara langsung. Kita permalukan nabinya yang mau bunuh diri. Hancur Islam, hancur. Semua dijawab. Nanti saya jawab semua pertanyaan si Ardiansa. Dikatakan Lukas 6 ayat 12. Nih Ardiansa, ya, Tuhan berbicara kepada Allah. Ya, nih Lukas berdoa dia. Nih, perhatikan ya. Gitu Ardiansa, semua dijawab. Jangan framing-framing, Alkitab kami kudus. Lukas 6 ayat 12. Nih, ya. Ardiansa jangan nangis Ardiansa sama Kores, ya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dalam kemanusiaannya dan semalam-malaman ia berdoa kepada hakikat Allah itu. Bukan kepada, tetapi Muhammad kepada iblis mimpi. Nanti kutunjukkan ya, Muhammad penemu wahyu dari iblis. Nanti saya tunjukkan sesi lagi selanjutnya. Lihat, saya bongkar semua. Saya serahkan biar nggak sama, biar topiknya biar enak, biar seru nih. Nanti saya bongkar lagi Muhammad, ya. Bagaimana dia bertemu dengan setan, dengan dengar suara setan. Nanti saya buka ayat, saya bongkar semua. Udah ya, dijawab semua. Dor, silakan. Hancur. Hai Kores. Oh ini, iya masuk. 13 lagi itu. Emang kita hancur. Saya minta waktu 1 menit saya belum turun ya. Boleh nggak? 1 menit aja saya belum turun. Oh, ya, silakan Ustaz. Ya 1 menit. Karena sudah mau sholat di sini. Lanjut, Ustaz. 1 menit atau 2 menit ya. Oke. Saya mau jawab dulu si Titan tadi itu. Siap. Jadi apa yang dikatakan oleh Musa itu kata Yesus bohong, dusta. Kata Yesus ya, dusta. Karena kata Yesus di 1 Yohanes ayat yang ke-18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Oke? Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Oke, baik. Katanya tadi kitabnya kudus. Kitab kudus bagaimana kalau ini adalah buatan dukun? Tadi sudah kita bahas kayaknya Titan. Jadi jangan berdusta Titannya. Jadi ini kata Yesus. Jadi memang teman-teman ini para pecundang, bukan pecundang, congor-congor ini memang sangat cocok dengan Ahuna ini nih, Kores ini. Cocok sekali dengan mereka. Jadi kalau kata si Titan tadi ini kitab kudus, bukan kitab kudus ini. Ini hasil skripsi daripada Lukas yang kemudian dari dukun. Hasil skripsi dukun kemudian Anda jadikan Injil. Nah, selamat Anda dalam kebenaran. Silakan dilanjutkan Bang Kores, saya mau sholat dulu. Siap, Fadol akhir. Siapa yang lanjutkan ini dulu? Bang Adriansa, Bang Koros? Atau Ardian saja kalau mau ngabisin tuh, nanti aku ini lagi aja beda lagi. Iya, oke lah. Aku dikit ya. Aku dikit aja nanti dilanjut akhir. Ngabisin aja lah, masa gua kurang waktunya. Lanjutin, akhir. Oke, lanjut. Habisin, kalau tidak saya habisin. Tadi kan si Titan bilang bahwasanya yang berdoa malam-malam itu iblis. Betul gitu ya, Aki Kores ya? Kedengeran nggak tadi teman-teman di bawah? Kedengeran nggak? Itu tadi. dengar. Denger kan? Dengar. Betul. Kecuali yang Ayan mungkin nggak kedengeran ya. Yang Ayan nggak kedengeran mungkin ya. Ada nggak yang Ayan di bawah? Nggak ada kan? Dengar. Nah, kecuali yang Ayan mungkin ya. Titan mungkin Ayan mungkin ya. Atau CP Ayan, kena penyakit Ayan, kejang-kejang ya. Ini loh. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa
dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah di sini. Loh, kalau Anda mengatakan bahwasanya yang berdoa semalam-malaman, malam-malam berdoa itu adalah iblis, berarti Anda mengatakan siapa ini? Siapa ini? Hei, ya kabur. Kabur. Ini loh. Ini loh. Yang tadi Anda mengatakan yang berdoa malam-malam itu iblis. Kena sendiri di Lukas 6:12. Ternyata Yesus berdoa malam-malam. Berarti kesimpulannya apa? Yesus iblis. Tuh, bukan saya yang ngomong, tapi Anda sendiri yang mengatakan. Oke, itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kenapa ini nggak mau ditanggapi? Mana tadi? Tunggu. Ya, kampret. Tunggu, aku buka ya, Markus. Tunggu deh ya, Markus 3:21. Kenapa gini loh? Setiap diskusi teman-teman inget-inget ya, si CP ini nggak pernah membahas ini, nggak pernah. Diingat-ingat teman-teman, dicatat ya, dicatat. Setiap diskusi si CP selalu nangis. Kenapa selalu nangis? Karena nggak pernah mau bahas ini. Ini Yesus dikatakan oleh kaum keluarganya Yesus sendiri bahwasanya Yesus tidak waras lagi. Ini dikatakan ya oleh Markus. Bayangkan coba. Wah, kalau saya nggak terima tuh dikatakan kayak gini, saya nggak terima gitu. Tapi kenapa mereka teman-teman Kristen terima? Iya, mereka terima. Karena apa? Karena mereka tidak menggunakan akal gitu loh. Mereka hanya menggunakan doktrin. Dan juga tadi katanya ada yang bilang Alkitab itu kudus. Oh, pret nih, gue buktiin. Gue buktiin. Ini yang kau katakan kudus ya. 1 Yohanes 5:7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Kita cek di sini di catatannya. Masih di catatan dari Alkitab Sabda ya. Kita baca nih, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti kudus. Salah. Tunggu. Aku ulang lagi ya. Gimana cara ngomongnya gimana teman-teman? Karenanya bagian ini pasti kudus. Salah lagi. Jangkrik. Kenapa sih susah kali ngomongku? Ada nggak yang teman-teman muslim bisa baca ini? Aku kok sulit kali baca ini. Coba gimana cara ngomongnya Titan? Pasti kudus. Astagfirullahaladzim. Susah kali, bah. Susah ngomongnya. Gimana ini Aki Kores? Nggak bisa ngomong aku. Ini loh. Kawe. Aduh, ampun lah. Udah, selesai, hancur, habis. Tuh nggak mau bahas kan? Nggak mau kan dia buka Markus? Nggak mau kan? Gemetar dia, mulutnya terkunci, enggak rasa. Oi, Princess, mute lu belum dibuka ya, Ge? Saya ini di mute, ya kan? Enggak, lu belum buka mute ya, Ge? Belum buka mute. Lu yang mute sendiri. Bagian aku ngomong mute nih, dibersihin nih. Enggak, di reset waktunya, di reset, kasihan dia udah emosi itu. Emosi. Enggak. Salah aja. Coba Markus 3:21-nya disentuh nggak tadi kira-kira? Oke. Hai Disentuh nggak orang tadi? yang jangan dong waktu saya tolong di stop dong. Ya, makasih. Ya, super tembak, dengarkan super tembak ya. Hai orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, sungguhnya kamu benar-benar orang gila. Kau katakan siapa yang ngomong? Mereka berkata. Oke, kita lihat ayat 12. Al-Hijr ayat 12. Kenapa orang-orang yang ngomong begitu? Kita lihat Al-Hijr ayat 12. Dalam Al-Hijr ayat 12, demikianlah kami memasukkan tak ingkar dan memperolok itu ke dalam hati orang yang berdosa dan orang kafir. Selamatan kebenaran Allah mengolok Muhammad. Ini sebabnya Allah sama Muhammad ini satu prinsip nih ya, nggak kopdar dulu nih, punya nabi gila,
gitu loh. Nabi katain gila loh. Muhammad gila. Gila. Ini Nabi gila ini. Demikianlah Allah. Siapa kami ini? Belum terjawab siapa si kami ini. Bisa si Jibril, bisa si Kores, bisa si Juma. Siapa sih kami ini? Enggak jelas si kami ini. Kalau dalam bahasa Indonesia, kami adalah jamak. Siapa kami di sini? Orang Islam mengatakan kami itu apa? Tunggal. Oke, ya itulah ya nanti ya artian saya kenapa si kami itu memasukkan seperti itu kata-kata seperti itu. Oke, nah kita lihat berikutnya nih. Di dalam pembahasan berikutnya dikatakan bahwasanya orang gila itu sukanya apa? Satu, ya, bahwa Rasulullah SAW, bolehkah kita berwudu dari sumur budla'ah, yaitu sumur yang dilemparkan ke dalamnya bekas kotoran haid, bangkai anjing, bangkai anjing, dan sesuatu yang berbau busuk. Rasul bersabda, air itu suci. Kenapa ini orang gila satu ini nggak bisa bedakan air bangkai, air susu, nggak bisa dibedakan sama dia? Karena dia gila. Sesuai dengan dalam penyakit ainnya, ya. Dikatakan di sini bahwasanya dari setiap penyakit ain, Muhammad penyakit ain, apa itu penyakit ain? Ternyata penyakit ain adalah penyakit jiwa. Penyakit ain merupakan penyakit jiwa. Ini Rasul atau apa ini? Tolong dong diklarifikasi dong. Ini ciri-ciri Rasul atau ciri-ciri orgil ini? Masa orgil di Nabi? Ini Allah yang salah atau Nabinya yang agak apa ini? Sakit jiwa Nabinya. Maka dia berwudu dengan air tai gitu loh, ya. Itu hadis kau mengatakan bahwa saya berwudu dengan air tai. Kita lihat lagi. Dalam hadis berikutnya, Abdi katakan di sini. Di dalam hadis kau dikatakan bahwasanya dia berwudu dari kotoran haid, bangkai anjing dan sesuatu yang berbau busuk. Di mana hadisnya ini nih? Abu Daud 60. Nanti juga kita baca di Abu Daud 61 sama aja. Semua sahih. Ya, bahwasanya Muhammad itu berwudu dengan sumur bid'ah. Kita lihat ini, Mustad Ahmad 10696. Abdi katakan di sini, si orang gila ini, si penyakit ain, aku bertemu Nabi SAW ketika beliau sedang berwudu dari sumur bid'ah. Oke, dia wudu. Maka aku berkata, wahai Rasulullah. Siapa yang ngomong ini? Orang baik, ya, orang yang sakitnya tidak sakit jiwa ini ngomong ini. Dinasihati si Muhammad. Wahai penyakit ain, wahai orang gila, wahai Rasulullah, engkau berwudu darinya. Padahal banyak sekali bangkai dimasukkan ke dalam sumur itu. Beliau bersabda, sesungguhnya air tidak dinajiskan oleh sesuatu. Nggak tahu mana yang membedakan mana air putih, mana air busuk, mana air bangkai, mana air bekas anjing, ya kan? Ini anjing nih, anjing. Apa bacanya nih? Kores, coba baca kores ini. Bangkai anjing. Bangkai anjing. Anjing kores. Ardiansa apa nih? Anjing Korea, ya, anjing ya. Nah, jadi dia berwudu dari bangkai anjing coba. Katanya air liur anjing itu sesuatu yang nggak baik katanya. Tapi kenapa ketika anjing itu mati dalam sumur itu, dia berwudu? Kenapa si Korus tadi menolak penyakit ain? Nabi kau ini dari setiap penyakit ain. Apa penyakit ain itu? Ternyata sakit jiwa. Ya, sakit jiwa. Dari mana kita ambil dalilnya sakit jiwa? Bahwasanya adalah pendapat dari Universitas Sumatera Utara. Ya, penyakit ain pengertian gejala dampak, penyakit ain cara mencegah. UMSU, Universitas Sumatera Utara. Ya, ini bukan kami bikin ini. Maka di bawahnya dikatakan bagaimana cara mengatasinya? Membaca surat Al-Fatihah atau apa ini? Coba kita lihat ya. Cara mencegah, membaca ayat-ayat suci. Membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Berarti Muhammad tak pernah membaca Al-Fatihah ini. Maka penyakit ain dia ini. Stres. Ini, ya kan? Penyakit ain, Nabi sakit jiwa. Penyakit ain merupakan penyakit jiwa. Coba. Nabi sakit jiwa, pantasan dia itu nggak bisa membedakan mana yang air tai. Oke, waktu habis. Siapa yang lanjutkan ini? Udah habis ya. Lanjut Aki Kores. Aki Kores, gas. Kasih dulu itu Titan belum ngomong, emosi dia. Tadi waktu ganti bibelnya bergetar-getar tangannya, gitu-gitu. Titan ayo Titan. Santai. Kalian aja sini. Oh iya. Titan ayo Titan. Kasih ilah musuhmu Titan. Silakan. Aki Kores, santai aja. Aki Kores dulu. Dia Pokoknya bisa jawab jawabanmu sudah saya soalnya. jawab. Kelar. Udah. Lanjut Aki Kores. Ya, mau masuk nggak? Titan mau masuk nggak? Tadi soalnya Muslim 2 kali. Di sini gue mencoba menjadi hakim akhir zaman. Sekarang giliran saya. Iya boleh silakan.
Iya, tadi soalnya 2 kali kan muslimnya kan. Enggak, tadi sekali. Habis. Enggak apa-apa, Titan duluan, Titan. Oh, mau berarti nanti 2 kali muslim ya? Iya, enggak. Tadi kan mantan Laskar itu 1, terus Akhi Ardiansa itu kan langsung 2. Jadi habis Christian Princess Titan aja. 1 menit Silakan. Loh enggak, tadi aku menghabiskan waktunya dia. Oh ya udah, kalau misalnya mau disiksa lebih awal oke lah. Oke lah. Waktu yang sama itu. Siap lah. CP dim dulu. Oke lah. Siap ya. Ini soal sumur air Budoah yang ada bangkai anjing, katanya ada bangkai anjing. Ini tolong dibakar Imamat 11 nomor 35 nih. Kalau bangkai seekor dari binatang-binatang anjing itu jatuh ke atas sesuatu benda, itu menjadi najis. Pembakaran roti dan anglo harus diremukan karena semuanya itu najis dan haruslah najis juga bagimu. Tetapi mata air atau sumur yang memuat air tetap tahir. Dar, selamat datang di kebenaran. Lu bakar ini kitab Imamat 11. Lu bakar ini kitab Imamat 11, bre. Kenapa Kristen itu selalu saja ketika menyerang Islam Bibelnya ikut ketonjok juga? Kok bisa begitu ya kawan-kawan ya? Agak bingung gua. Wah, Titan langsung anjing, apakah benar nih Imamat 11 3536 berbunyi seperti itu? Wah, hancur dong iman saya. Nah, gitu ya. Ini lu makan ini. Ini Kristen lu makan ini. Ini sumur bodoh ada banyak berapa nih di Israel, ya? 1. Lalu berikutnya yang mau gua bubukin adalah soal Tuhan kami menyatakan diri. Musa itu bertemu dengan Tuhan. Terus kenapa ini si Stefanus yang mati di tangan Israel ini ngomong begini di KPR 7 nomor 38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman. Bukan Tuhan bapak lo, bukan Tuhan anaknya bapak lo, malaikat yang berfirman. Kayak mana ini Titan? Ini KPR 738 nih. Data ini data. KPR 7 nomor 53-nya juga diulang lagi. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Mana Tuhannya? Lu Kristen berapa tahun sih? Kok lebih pinter gua? Gak bisa lu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Kok lu bilang Tuhan menampakkan diri, itu otaknya di mana sih? Otaknya di mana? Gue pengen tahu deh ini Kristen cabang VOC ini. Ini malaikat loh. Ini dibakar atau direvisi nih? Mau lu bakar atau mau lu revisi? Selamat datang di kebenaran. Berikutnya soal Tuhan menyatakan diri, kawan-kawan, kita bisa lihat lagi di. Oh, terima kasih tepuk tangannya. Semoga ini tepuk tangan rohani dan sorgawi, bukan daging. 1 Yohanes 4:12 kita lihat di sini. Katanya Musa melihat Tuhan katanya. Tapi di sini Yohanes murid yang dikasih yang tidur di dadanya Yesus waktu di perjamuan terakhir, dia malah bilang tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini si Yohanes ini goblok atau nggak pernah baca Taurat gitu seperti Kristen 2024. Kok berani-beraninya bilang tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah? Itu gimana Titan gitu? Apa kabar nanti lu bahas soal setan-setan? Habis Yesus rumah gua soal setan-setan, bre. Tapi biar lu duluan nanti. Berikutnya nanti ini Paulus nih ya, Dia walaupun ayen, otaknya masih jalan waktu lagi waras. Seorang pun tak pernah melihat dia. D-nya gede nih, D-nya gede. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Blok. Tuhan yang mana yang kelihatan ini? Zeus maksud lu? Raja Slot? Apa sih anjing ini imannya Kristen ini? Atau lu biblos lu buang aja lah, nggak usah dipakai gitu loh. Lu iman pakai bacot aja, udah pakai bacot gitu. Karena ini orang-orang di perjanjian baru ngomongnya nggak ada yang pernah melihat dia. Memang manusia tidak dapat melihat dia gitu. Apalah anjing iman kalian ini? Apa karena kalian ayan gitu? Kena panas kelamaan gitu waktu lagi bagi-bagi brosur keselamatan. Kepanasan lama ayan jadinya. Atau gimana sih? Berikut lagi satu lagi nih gua bubukin di sini. 1 Timotius 1 nomor 17. Hormat dan kemuliaan yang sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman. Allah yang kekal yang tak nampak ini. Bukan yang menyatakan diri yang tak nampak ini loh. Otak dong dipakai bre kalau dialog sama Kores. Makanya gue tuh udah ke data-data yang di luar biblos. Karena gue dari perjanjian lama kejadian 1 sampai Wahyu 22 nomor 21 udah beres, gue udah tamat gue. Terjemahan kayak begini doang anjing. Gak bisa lu bacanya. Ngomong menyatakan diri, bacot doang lu bisa anjing. Semua orang-orang di perjanjian baru lu, walaupun sebagian ayan, mereka menyatakan Allah itu nggak kelihatan Allah itu. Terus sumur Budoah juga bangkai anjing, Kristen Princess bangkai anjing. Ini kenapa ini sumur kok tetap tahir walaupun ada bangkai? Lu belajar apa waktu di gereja anjing?
Perpuluhan lu paling kecil kayaknya di gereja ya. Cuma 270.000 kayaknya lu perpuluhan ya. Makanya goblok nggak dapet pelajaran di Kristen ya. Atau gue lah jadi penatua lu lah kalau lu mau lah. Biar gue ajarin satu-satu ini dalil-dalilnya. Supaya lu paham gitu loh. Ngomong bacot nggak sesuai dengan kitab sucinya sendiri, anjing. Gue apa ya, lagi konsolidasi, lagi apa ya, sosialisasi di karantina orang-orang penyakit ayan, tau gak lu? Anjing, bukan level lu, bukan level gua lu semua ini, bre. Ngomong Tuhan kelihatan, ini murid-muridnya ngomong Tuhan nggak kelihatan. Ngomong sumur bangkai itu najis, ini imamat ngomongnya sumur bisa itu masih suci. Oke. Aduh. Batuk kemenangan dulu, my bre. Kita jawab semua, santai saja sama saya. Ya, baca ini. Kamu baik-baik baca dulu, ya. Imamat 11:3. Markus 3:21. Markus Sabar 3:21. dulu. Saya jawab semua. Kalau bangkai seorang binatang-binatang itu jatuh ke sesuatu benda itu menjadi najis. Pembangkang roti dan Allah haruslah diremukkan karena semua itu najis. Najis nggak ada dibilang menjadi tahir, nggak. Tetapi nih, baca baik-baik ini. Mata air atau sumur yang memuat air tetap tahir. Mata air memuat air, bukan bangkai. Kamu pakai otak baca. Sedangkan siapa yang kena kepada bangkai, saya perhatikan. Siapa yang kena kepada bangkai, baca baik-baik. Binatang itu menjadi najis. Nggak ada dibilang tahir. Baca mukera, cara baca udah. Oke, saya jawab. KPR 738. Itulah hebatnya Musa itu. Dia bisa berbicara dengan malaikat, dia berbicara dengan Tuhan, menampakkan diri. Jadi banyak cara yang bertemu dengan Musa. Itu jawabannya. Sedangkan Muhammad mana pernah melihat Allah. Tapi Musa melihat malaikat, melihat Allah. Itulah luar biasa kan firman-Nya. Jadi ingat, firman-Nya itu yang menampakkan muka kepada Musa. Itu namanya Tritunggal. Pahami Islam. Nih, saya akan bongkar si Muhammad, ya. Dia ketemu dengan setan, nih, ya. Sahih Bukhari 2 nih, bacakan ya. Sohi, ya. Nih, wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu, ya, turun kepada engkau? Maka Rasulullah SAW menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng. Dan cara ini paling berat bagiku. Gemerincing lonceng. Kenapa? Ini bisa dikatakan seperti suara gemerincing lonceng. Paling berat bagiku. Jadi wahyu turun kepada si Rasul seperti gemerincing lonceng. Dan itu paling berat bagiku. Kenapa Muhammad itu paling berat bagiku? Nih baca nih, Muslim 3950. Bongkar semua. Nih, perhatikan ya. 3950. Nih, maka itu kau baca baik-baik. Nih, Sahih Muslim 3950. Syohek, hancur Islam. Nih, Rasulullah SAW bersabda, lonceng adalah seru apa? Setan. Artinya Muhammad kalau seruli sontek seperti apa? Setan. Perhatikan, mana caranya wahyu itu turun kepada engkau? Maka Rasulullah menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng, dan cara ini paling berat bagiku. Kenapa paling berat bagiku? Karena para lonceng itu seperti apa? Setan. Jaga itu teman-teman. Maka itu dikatakan nih, biar saya kasih dalil lagi. Mantap Alkitab kita. Nih, perhatikan. Sahih Muslim 3949. Perhatikan. Sohe, ya dikatakan sini, ya. Rasulullah SAW bersabda, malaikat tidak mau menemani orang-orang di rumah mereka. Karena ada apa? Ada anjing dan apa? Lonceng. Malaikat takut ke rumah si Muhammad karena apa? Lonceng. Karena lonceng itu gemerincing setan.
Jadi wahyu turun kepada Muhammad seperti gemericing lonceng, yaitu setan. Setan. Asik kali. Asik ya, mantap. Hancur gue bikin. Titan senggol dong. Nanti saya bagikan lagi. Lihat babak berikutnya. Bagaimana Muhammad kena penyakit ayan. Penyakit yang kenapa? Kena sihir. Nanti saya bagikan lagi. Kita lanjut babak berikutnya. Lanjut. Dijawab semua, oke? Ya, kasih kirim saya. Jangan send waktu dong. Kirim saya dong, matiin timer. Nah, sedikit aja sih. Kok bisa Masih dia? ada Kok bisa dia? waktu saya tuh. Masih ada? 14 detik lagi tuh. Oh ya, silakan. Iya dong. Ya. Timernya kalau di jalan sih. Aduh. Bagian mereka tadi mati timernya. Udahlah, lanjutlah. Mengalah sama Islam. Udah, gua. Lanjut Islam. Lanjut Islam. Udah, gua. Nangis dia. Ya, oke ya. ya Pak Ardi. Tunggu dulu. Nih. Yang pertama, sama sekali, ya kan? Sama sekali anak-anak Tuhan ini tadi tidak menyenggol Markus 3:21. Kenapa tuh? Tan, kenapa Tan? Coba Tan. Saya tanya, kenapa nggak disenggol Markus 3:21? Yesus dikatakan tidak waras oleh kaum keluarganya. Kenapa? Tan. Hei. Jawab. Hei. Ini lo jawab dulu. Kenapa nggak mau jawab? Ini kenapa ini? Saya permalukan kau. Jawab. Ini lo, saya kasih waktu kau jawab. Hei. Jawab. Ngomong. Woi, woi, nggak usah, jawab langsung ngomong, nggak apa-apa, waktunya jangan di stop, waktunya terus saja, jawab, Titan, kenapa kau nggak nanggepin ini, CP, kenapa, woi, waktu mau ngomong, lo, macet, langsung ayan. Ngomong. Loh, ini aku tanya ke kamu nggak apa-apa, biar malu sekalian. Nah, gini cara bubukinnya teman-teman. Gini, dikasih waktu kesempatan dia ngomong, dia nggak mau ngomong. Nah, silakan ngomong. Ini kenapa? Kenapa ini? Kenapa yang dikatakan, kenapa kok yang ngomong Yesus tidak waras itu justru kaum keluarganya sendiri, bukan musuhnya? Kenapa? Jawab. Ayo. Ayo. Hoi. Waduh, gak bisa jawab Titan. Gimana ini Aki Kores? Gak mau jawab loh. Gimana ini? Ini pertanyaan saya dari tadi gak dijawab, ya kan? Saya jawab. Kenapa? Jawab. Oke. Nih. Ya jawab. Kenapa? Nih. Itu bukan Enggak, kenapa? gila, Jawab tetapi aja, kenapa? takjub. Lihat baslinya. Ekstemi. What? Karena saya nggak dapat bagian tadi jawab. Lihat. Jawab Takjub. aja kenapa dikatakan gak waras? Tercengang-cengang, bukan gila. Tercengang-cengang. Ini bahasa aslinya. Saya jawab kan? Ini loh, Saya mau jawab kan? rubah-rubah lagi. Tercengang-cengang. Ini Udah lanjut. tidak waras. Sudah saya jawab. Ini Sudah tidak saya jawab. waras. Di sini Sudah saya dikatakan jawab. gila. Sudah saya jawab. Iya. Dah. Berarti salah ini. Oh, salah kitabnya. Udah selesai teman-teman. Jadi kitabnya salah ternyata ya. Kitabnya salah. Oke. Nah, tadi Jawab itu. ada yang Gampang ngomong. jawabnya itu. Titan Tadi ada yang senggol ngomong. dong. Nanti saya jawab. Selesai. Kau nggak bisa jawab. Dah selesai. Tadi ada yang ngomong kitab kami kudus. Kita cek di Catholic Identity ya. Catholic Identity, nah. Ya kan? Katolik nih, bukan abad 16 ya. Sorry. Abad 16. Baru lahir. Markus nih ya, tentang penulisan nih. Katanya kudus. Who wrote the gospel and when? Siapa yang menulis gospel dan kapan? Ternyata kata Catholic Identity gimana? The authorship of the gospel which bears the name of Mark is unknown. Nggak diketahui yang nulis, katanya kudus. Kudus dari mana? Nggak diketahui yang nulis. Ini Markus. Nah, ya kan? Ini katanya kudus juga nih, Matius. The authorship of the gospel which bears the name of the Matthew is also uncertain. Nggak pasti juga yang nulis. Mak, kenapa semua? Matius, jangan-jangan Lukas gitu cuy. Kita baca dulu ya. The authorship of the gospel which bears the name of Luke is also uncertain. Mak, nggak diketahui juga, nggak pasti tuh.
Gimana ini? Katanya kitab kudus. Hah? 1 Yohanes 5 nomor 7 nggak ditanggepin juga tadi, ya kan? Ya kan? Malah Yohanes keren nih, Yohanes nih, ya. The authorship of the gospel which bears the name of John remains a mystery. Masih menyisakan misteri. Jangan-jangan ini yang nulis Titan nih. Masih menyisakan misteri nih yang nulis. Ini katanya kudus. Kalau kudus kenapa yang nulis gak tahu? Ayo, mampus. Ini dari Katolik sendiri ya. Data dari Katolik. Bukan abad ke-16 ya. Yang abad ke-16 itu baru lahir aja sih sebenarnya teman-teman. Jadi abad ke-16 itu ikut-ikutan aja gitu loh teman-teman. Biar dikatain Kristen abad pertama padahal abad ke-16. Mampus kau, mampus abad 16. Ya udah 10 detik aku hibahkan ke Aki Kores. Aki, lanjut. Karena cukup anjir. Wah, mantap pakai Arde. Kita dulu ya. Kita akan mengenai Kores tadi mengenai ayat Alkitab. Nah, ini maksud 231 ini. Dalam maknanya dikatakan takjub, eksistemi, takjub lah. Nah, bagaimana dengan sakit jiwa satu ini? Ya, ini sakit jiwa. Dikatakan di sini, bahwasanya si sakit jiwa bersabda, apa kata sakit jiwa? Barang siapa dapat menjamin bagiku sesuatu yang berada antara jenggotnya, jenggot laki perempuan, tentu laki-laki. Sesuatu yang berada di antara jenggotnya, mulut, dan di antara kedua kakinya, lato-lato. Nabi minta lato-lato. Barang siapa yang menjamin bagiku mulut dan lato, maka aku akan menjamin baginya surga. Coba di YouTube si Kores, tolong followers kau. Coba Nabi minta jaminan mulut, jaminan lato-lato, karena ini jenggot itu adalah laki-laki. Kenapa ada Nabi begini? Menjamin surga. Yang menjamin surga Muhammad atau Allah? Jangan Allah rasa Muhammad ini. Muhammad rasa Allah. Dijamin surga. Aku akan menjamin surga. Masa orang gila menjamin surga? Gara-gara lato-lato, gara-gara mulut. Masa Allah rasa Muhammad, Muhammad rasa Allah? Yang menjamin surga siapa? Katanya hak prerogatif Allah. Oh, kasih lato-lato ke Muhammad, jamin surga. Aku akan menjamin surga. Kasih lato-lato maka dijamin surga. Inilah Muhammad rasa Allah, Allah rasa Muhammad. Two in one. Lalu apa lagi kata beliau? Kita lihat ini ya kelakuan beliau. Ini lucu-lucu nih kelakuan beliau. Dia tanya membawa surga. Coba kita lihat ini ya. Mengenai bagaimana dengan beliau ini. Suatu hari beliau sallallahu alaihi wasallam menemuinya. Siapa itu? Ubadah bin Samit, ya. Nah, dan Ummu Haram, ngapain Ummu Haram ini? Tek, kita lihat sini. Ngapain dia? Memberi makanan dan mencari kutu di kepala. Cari kutu, Nabi kutuan. Ini kutu tiba-tiba kudus ini. Langsung ke surga nih kutu albino. Ini kutu ini. Mas perempuan mencari kutu di kepalanya. Ingin mengajarkan keselamatan, kepalanya tak bisa selamat ini. Nabi kutuan. Kira-kira kutunya ini albino ndak atau gimana? Ketika ada sedot, ini darah Muhammad halal ini. Ke surga nggak ini kutu? Kutu loh nih. Katanya mau mengajak umatnya ke surga. Iya kan Muhammad kan mengajak umat ke surga. Kerja aja diurus. Sampoan kayak kalau nggak pakai bedak Doris. Bedak Doris. Bedak kutu anjing.
lu cari sampai ulang tahun lu Kores, tidak ada kutu dalam kitab, tidak ada kutu. Sampai ulang tahun lu cari sama si Ardiansa. Ini Rasul loh, kutuan kayaknya ingin buat umatnya ke surga. Kok bisa ada kutuan? Coba kalau dia mau mencari, mau menolong umatnya ke surga, coba dulu lah kutunya diberesin dulu, kutu-kutu albino ini, ya, kutu albino karena menyedot darah Rasul. Tiba-tiba Allah Rabbuka atas kutu Muhammad. Kenapa? Karena menjamin disinikan dia apa tuh tolato. Dia minta jaminan tolato ini ya. Mana tadi kata itu? Terus ketika si Muhammad kena sihir, lihat teman-teman. Magic was working on Allah's messenger, ya. Sihir telah bekerja untuk Muhammad, so that he used to think that he had sexual relations with his wives while he actually had not. Artinya ketika dia disihir, dia halu soal gini, lagi ngen, padahal tidak lagi ngen. Ini Allah, inilah Allah mereka yang menjamin surga tadi, ya. Barang siapa menjamin bagiku lato-lato dan juga mulutnya kujamin surga. Ini tukang halu, ketika disihir beliau, duar. Dia lagi mau bikin, aku lagi ngen, that he had sex relations with his wife, while he actually had not. Dia tidak pernah lagi ngen, tapi pikirannya menghalu, ngen. Ini Rasul kutuan, nggak tahu kebenaran, kutu banyak, suka sihir, penyakit ain, sakit jiwa. Ini mau aku ikutin. Kali ini apa ini? Rasul kok kutuan. Aduh. Soal Paulus terbukti ayan, Yesusnya tidak waras, dikonter cuma perkara kutu. Memang menyakitkan, bre. Ketika aib lu gua bongkar-bongkar, memang menyakitkan. Lu cuma lari ke kutu, ke sumur budoah gitu. Lu nggak bisa bantah Tuhan lu itu tidak waras. Favoritnya Tuhan lu Paulus punya penyakit ayan, dan Yesus lu yang menjadi Tuhan lu hidup minta-minta. Nggak ada yang lu bisa bantah satupun. Anyway, akun gua ini nggak bisa open cam ya, Ikhwan belum bisa open cam. Jadi gua datanya gua sebut aja gitu. Nah, mengenai perkara kutu, katanya tidak ada dalam Biblos kutu. Blok 1 Samuel 24:15. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Itu ada kutu di kitab lu itu. Berkutu. Wah, kutu apa ini? Kutu anjing mati. Ada ternyata. Christian Princess. Lu mau macam-macam bertakia Korintus kepada Penatua, Triun Slayer, Kores Kris yang di Pertuan Agung. Habis sudah, bre. Gitu, ada kutu ini. Kutu ada ini. Atau enggak gini aja deh, supaya nggak ada, lu bakar aja kitab lu bakar. Jadi pakai bacot aja, pakai bacot kan gitu ya. Berikutnya soal Titan. Titan oleng dia ngejelasin soal tetap tahir dia. Pusing dia, susah. Ini tetap tahir ini gimana ya? Cara ngebelanya ya? Gimana ya? Roh Kudus tolong aku untuk berbohong mengenai tetap tahir ini. Lu makan itu kitab lu, Imamat berapa tadi? Imamat 11 itu lu makan kitab lu itu supaya hilang kalau sumur kena bangkai tetap tahir ya. Bangkai apa tadi Christian Princess? Bangkai anjing gitu. Lalu soal apa tadi? Oh iya, soal bangkai-bangkai dan kutu-kutu. Ini lo kawan-kawan Kristen, lu pikirin aja sendiri. Memang Yesus lu ngelarang orang Kristen makan berak? Berak manusia emang Yesus larang? Enggak kan? Yang najis itu cuma yang diucapkan. Yang masuk ke perut lu, walaupun itu berak sapi yang bisa menjadi penghapus dosa, nggak ada masalah. Terima itu makanan. Kan gitu ya kawan-kawan. Berikutnya, Titan juga oleng. Nggak bisa dia nggak counter kalau murid-muridnya Yesus yang salah satunya Ayan itu menyatakan bahwa Tuhan nggak kelihatan. Mampus. Nah, lalu soal seruling setan, kawan-kawan bisa dicek ya. Kalian bisa ngecek di kitabnya orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi di ini, di Sotah 9 nomor 22 ya, bisa dicek di sana.
Ya, Sota 922, bahwasanya kalau wahyu yang dari Tuhan itu memang bunyinya seruling gitu loh. Jadi kalau lonceng itu seruling setan, loncengnya gereja itu seruling setan. Nah, kalau wahyu itu serulingnya Tuhan, bunyinya seperti itu. Ada perbedaannya. Silahkan dicek di Sota 9b 22. Jadi wahyu itu datangnya seruling seruling dari Tuhan gitu. Bukan orok bayi dibilang Tuhan lalu ini disebut firman Allah yang hidup. Sampai sekarang ini firman Allah yang hidup mati, nggak kelihatan lagi. Jadi please lah kawan-kawan Karisteng gitu loh. Kalau mau counter kores, usahakan datanya yang setimpal gitu loh. Gua bawa data Tuhan lu menggauli anak umur 14 tahun sehingga keluarlah anaknya Tuhan. Dibantah pakai kutu. Ya nggak ada masalah, nggak goyang data gua. Gua bawa data soal Paulus ini punya sakit epilepsi, sakit ayan. Itulah kenapa ketika dia kejang-kejang dia ngelihat Yesus gitu. Lu bantah pakai data sumur budoah. Ya nggak selamat lah bre. Harga dirinya Kristen gua injek-injek di sini. Kayak mana sih? Terus apa lagi? Lu mau lari kemana lagi? Oh iya, sekarang gua mau bahas mengenai ini. Perhatikan kawan-kawan ya, perhatikan. Di 2 Petrus 2 nomor 4, Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi mereka melemparkannya ke dalam neraka dan menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap. Perhatikan itu ya. Jadi di gua itu ada setan kan gitu ya. Lah ini Yesus mati di kayu salib, bangkitnya di goa. Setan gak tuh yang ngebangkitin? Kan gitu. Lalu kemudian kandang domba ini di goa. Ada Tuhan yang ngasih brojolnya, itu setan yang ngebantu gitu. Lalu kemudian ketika dibawa oleh iblis itu ke gunung-gunung, Yesus bersembunyi di goa dan goa ini dianggap menjadi rumahnya. Berteman dengan setan Yesus ini. Makanya Yesus dan setan adalah satu, adalah satu. Itulah kenapa dia bisa bangkit di goa, karena ada setan di sana. Dan ini dijelaskan juga penguatnya ada di 1 Korintus 5 nomor 5. Lu perhatikan di sini 1 Korintus 5 nomor 5. Anjing, bacot gue ini emang jahat, gue serius, bre. Duh. 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Jadi Yesus itu cuma nama buat iblis. Supaya apa? Supaya rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Dar. Ujung-ujungnya iblis lah juru selamat Kristen supaya selamat pada hari Tuhan. Ini baru setan, bre. Hehehe. Oke, woi, Umi, umat buta huruf. Inilah kau umat buta huruf. Cukuplah Nabi buta huruf. Nih, baca baik-baik ya, buta huruf. Nih, kau baca baik-baik tulisannya. Kamu memang buta huruf. Nih, silakan ya, kita baca baik-baik. Dia perhatikan. Kalau bangkai seekor dari binatang itu jatuh, emosi dia bre. Kau mah buta huruf. Jangan pegang preming. Jatuh ke atas satu benda itu menjadi apa? Najis. Tidak ada air kena bangkai. Mana buta huruf. Buta huruf. Tetapi mata air atau sumur yang memuat air tetap air. Mana yang kena bangkai mata air? Buta huruf. Cukuplah nabimu buta huruf. Baik-baik tunjukkan ayatnya. Woi buta huruf. Oke, saya jawab ya. Inilah umat buta huruf nih. Yesus dan Beelzebul. Di sini dikatakan Yesus mengusir setan. Nanti saya tunjukkan. Amat kena sihir. Nih. Kemudian Yesus masuk ke rumah. Makan orang banyak berkerumunan sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Apa mengambil dia? Karena takut Yesus akan dihakimi. Karena banyak tuduhan kepada dia. Sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Artinya Yesus mau mengorbankan diri. Keluarga takut. Itu maksudnya. Oke? Ia tuduhan. Dan dengan pengulusan ia mengusir setan. Yesus mau. Tapi dituduh oleh para ahli di bawah dia mengusir dengan pengulus. Dengan pengulu Beelzebul. Baru yang mereka lalu berkata kepada mereka, bagaimana iblis dapat mengusir iblis kalau suatu kerajaan terpecah-pecah? Kerajaan itu bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak, lanjut. Nih baca, tetapi tidak seorang pun yang dapat masuki rumah orang yang kuat. Di sini Yesus mengusir. Aku berkata sesungguhnya semua dosa dan hujat anak manusia akan diampuni. Yesus mengampuni dosa. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selamanya. Yesus mengusir setan. Woi, buta huruf. Baca baik-baik, buta huruf. Kores. Kau baca itu bilangan itu baik-baik. Tidak ada situ sumur kena bangkai. Buta huruf. Nih, saya tunjukkan kamu. Baca baik-baik ya. Si Muhammad ya kena sihir. Nih, perhatikan nih. Nih. Ini mau kalian ikuti Nabi kalian ini. Sahih Muslim 4059 nih.
Sampai nanti kena ayatnya, sohe, ya. Apa nih? Perhatikan nih, ya. Saya Muslim 4009. Seorang Yahudi, perhatikan, dari bin Najrah bernama Labid bin Salam menyihir Rasulullah SAW sehingga beliau apa? Mengigau. Karenanya beliau rasakan melakukan sesuatu yang sesungguhnya yang tidak lakukannya. Inilah penyakit ayan ini, mengigau, kena sihir. Maka itu kan, apa sakit orang ini? Perhatikan, jawabnya, kena sihir. Dia bertanya, siapa yang menyihirnya? Suatu menjawab, Labid bin Aisab, kena sihir. Maka itu lihat, perhatikan nih, kau baca nih ya, kau bantah data saya. Nih, Musnah Ahmad 1108. Nih, di Ruqyah nih, dari kena sihir, kena ayan nih. Kau baca nih, ya. Maka itu luar biasa kitab kami. Yesus mengusir setan, tetapi Nabi kena sihir. Nih. Mute Kemiyut bro, Itu- bro, kemiyut. itu kenapa nge-mute? Gak cinceng amat sih. Masa dimut? Ya. Engkau Islam, Nabi Islam. wassalam, nih perhatikan, berkata, apakah engkau merasa sakit? Wahai Muhammad, beliau menjawab, iya benar, kau kena sakit. Jibril berkata, Bismillah, nih, aku ruqyah kamu dengan nama Allah, aku ruqyah kamu dari segala penyakitmu. Apa penyakitnya? Dari kejelekan setiap penyakit apa? Ain dan jiwa jahat. Ini Muhammad nih, kena sakit ain dan jiwa jahat. Yesus mengusir perselisihan. Apa penyakit jiwa dan ain nih? Kok baca nih? Nih, apa ini? Kena ayan nih, perhatikan. Ini yang kena Muhammad. Mata berkedip dengan cepat, tampak kebingungan, sulit bernapas, kehilangan kesadaran, badan lemas, hingga terjatuh, perubahan pada kemampuan penglihatan, nih, sulit berbicara, peningkatan jantung detak, banyak kali penyakitnya. Ini kena sihir. Bahkan dia, perhatikan nih, 6 bulan dia disiksa oleh Tuhan. Nih, Musnah Ahmad 2311. Nih, oh baca nih. Ya teman-teman ya, Musnah Ahmad 2311. 6 bulan dia kena sihir. Penyakitan itu, si Muhammad itu. Nih, antep kita, pakai data kita, dalil. Semua dijawab, kores, masuk ke kores. Acor. Nih, 2311. Nih ya, baca nih, perhatikan. Nih, Nabi wassalam, beliau sedang kena sihir. Gedein Boleh saya. satu Gedein saya. sedikit Bentar, Bang Adi. Bu. Izin bentar. Aki Kores, monitor nggak, Aki Kores. Aki Kores. Tidak kita counter dia. Dia mau Ya, menghujat, Bang Darbo. kita Izin balas. Bang Darbo. Izin Ini Bang Darbo. Masuk. Siapa dulu Aki nih? Kores. Adi. Aki Kores, Oke. tadi kan ada yang mengatakan buta huruf, Aki Kores. Ya, Aki Kores, ini kan kitab kita, betul nggak, Aki Kores? Bener kan? Oke, ini aku baca ya, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabi wal Qur'anim mubin. Aki Kores bisa juga dong baca kan? Bisa dong? Iya bener itu. Nah, betul kan? Nah, oke, sekarang kita tes. Kita tes nih yang katanya umatnya nggak buta huruf. Kita tes dulu. Kita mereka aja nggak fair dong kalau kitab kita, bener nggak? Nggak fair dong kalau mereka kita tes bahasa Arab, bener nggak, Aki Kores? Bener kan? Waduh, mereka bukan buta huruf lagi, anjir, kanker mata itu sampai Tuhan-Tuhannya. Nah, ini kitabmu, ini Papirus 66. Papirus 66. Nah, coba Titan bacanya apa, Titan? Bacanya apa? Meong. Oi. Meong. Meong. CP, katanya kami umat buta huruf. Oke lah, oke, nggak apa-apa. Sekarang kita tes, yang kau umatnya bukan buta huruf. Ini bacanya apa, Tan? Coba dibuka mute-nya. Coba host, tolong undang mute-nya Titan, host. Dibuka. Udah dibuka mute-nya. Diundang, host. Udah dibantu buka, kalau nggak bisa dibuka. Apa buta huruf juga nih, nggak tahu mic gimana. Kenapa nggak mau diklik? Malu ya? Malu nggak mau diklik ya? Malu nggak bisa baca ya? Katanya kami umat buta huruf. Oke lah, nggak apa-apa ya. Nah, kalian yang bukan umat buta huruf, kalian yang bukan umat buta huruf, ini bacanya apa ini? Coba baca dong. Baca dong. Mantap. Baca dong. Nih era Dia Uneson, buta huruf juga, dia nggak tahu Nih bikin era, apa. lanjut dong. Lanjut dong. Baca dulu. Gini cara mempermalukan versi saya ya teman-teman ya.
Cara mempermalukan versi saya begini teman-teman, izin ya. Ya kan? Izin ya kan? Kalau Akhi Kores lanjut aja. Saya begini, Tan, CP, tolong dibuka mute-nya dong, baca ini apa ini, bacanya ini. Loh, kok pingsan? Loh, ketawanya mana ini? Kok pingsan? Tadi ada ketawanya. Kok pingsan? Sekarang nggak ada ketawanya. Izin Bang Ardiansyah. Ketawanya. Pak dosen. Boleh ya? Ah. Bisa 1 menit saya, Ya, Bang Enggak, Ardi. saya Kita kasihkan dulu. Oke. Saya coba. Oke, silakan. Udah Oke, ya, selesai sebentar. bubuk ya. Nggak bisa baca ya. Oke. Selesai bubuk ya. Nggak bisa baca ya. Kita tunjukkan ini ajaran-ajaran Salome ya. Ajaran-ajaran Salome. Sesungguhnya oleh karena itu aku akan mengumpulkan semua kekasihmu, yaitu semua merayu hatimu, baik yang engkau cintai maupun yang engkau benci. Aku akan mengumpulkan mereka dari sekitarmu untuk melawan engkau, dan aku akan menyingkapkan auratmu di depan mereka, dan sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu. Nah, ini ajaran Bapak, ini ajaran Salome. Lalu dia sendiri, Bapak ini cemburu dia, Pak. Ya, demikianlah aku melampiaskan murkaku kepadamu sehingga aku cemburu kepadamu. Dia cemburu ini, Pak. Ini ajaran Bapak, sehingga anaknya juga melakukan. Salome, mana dalilnya? Di sini kita buka Matius 25 nomor 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia di ruang perjamuan kawin. Lalu pintunya ditutup. Lagi ngapain Yesus di situ?